Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan juga, biar sama-sama diketahui oleh teman-teman yang sudah mendaftar CPNS ataupun P3K. Perlu saya sampaikan hasil konferensi pers BKN pada tanggal 25 Agustus 2021 yang isinya peserta wajib mengisi deklarasi sehat di portal SSCASN H-14 atau paling lambat H-1 pelaksanaan tes SKD. Kemudian yang kedua, peserta wajib melakukan tes swab RT-PCR yang mana swab antigen ini dengan ketentuan 2 kali 24 jam sebelum SKD atau rapid tes antigen 1 kali 24 jam sebelum SKD. Selanjutnya yang ketiga, bagi peserta yang hasil tes swab RT antigennya positif, secepatnya melaporkan ke instansi agar nantinya bisa dijadwalkan ujian ulang. Batas pelaporan maksimal H-0 pelaksanaan SKD. Jika melapor H+1 pelaksanaan SKD, maka peserta dinyatakan tidak hadir. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ujian untuk Cilok BKN Pusat, Kanrek UPT Pusat dimulai pada tanggal 2 September. Belum termasuk yang mandiri. Untuk mandiri akan dimulai tanggal 14 September 2021. Kemudian selanjutnya ujian di tanggal 2 September. Bukan berarti ujiannya serempak. Hanya diisi oleh beberapa instansi seperti Kemenlu, dikarenakan tes SKB Kemenlu yang nantinya cukup panjang. Kemudian berikutnya, tilok sudah tidak bisa diubah lagi, karena jika diubah nantinya akan mengganggu jadwal yang sudah disusun. Untuk poin berikutnya, jadwal ujian akan diumumkan kurang lebih H-7 sebelum ujian dilaksanakan. Setelah terjadi tanya jawab, kurang lebih ada pertanyaan dan jawaban yang bisa terekam. Di antaranya yang pertama, apabila kita sudah pakai masker KN95, apakah masih harus didobel lagi? Ini pertanyaan yang ada, nomor 1 yang bisa terekam. Didapatkan jawaban, dikarenakan saat ini sudah makin maraknya pemalsuan masker KN95, maka lebih baik penggunaan masker yang sudah direkomendasi oleh medis dan didobel dengan masker kain sesuai anjuran WHO. Masker double 3 itu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang muncul, apakah pemerintah tidak menyediakan tes swab atau rapid antigen gratis? Dijawab, Panselnas tidak menyediakan anggaran, begitu juga dengan Kemenkeu. Jadi biaya ditanggung oleh pribadi masing-masing. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, kalau seandainya setelah tes dan hasilnya positif, bagaimana cara pelaporannya? Jawaban yang keluar bisa lewat helpdesk instansi dan juga nomor-nomor customer service yang sudah disediakan. Maksimal pelaporan H-0 pelaksanaan SKD. Jika H+1 maka peserta dianggap tidak hadir dan dianggap gugur. Itu pertanyaan yang ketiga dan sekaligus jawabannya. Kemudian pertanyaan yang keempat, wajibkah vaksinasi untuk wilayah Jamali?
yakni wilayah Jamali itu terdiri dari Jawa, Madura, dan Bali. Bagaimana jika tidak mendapatkan? Jawaban yang ada, diwajibkan sudah dosis pertama. Instansi nantinya akan melapor jika terjadi kekurangan pasokan vaksin. Berhubung waktu untuk SKD juga masih panjang, bahkan ada yang SKD di bulan Oktober, maka peserta disarankan untuk mencari tempat vaksin. Manfaatkan waktu manfaatkan waktu sebulan yang diberikan. Untuk orang-orang yang tidak bisa divaksin seperti ibu hamil, penyintas COVID belum 3 bulan, wajib membawa surat keterangan dari dokter yang basisnya pemerintah, bukan swasta. Ini harus perhatikan. Kemudian yang kelima, pertanyaan yang kelima, bagaimana antisipasi calo? Apalagi di saat ini peserta semua pakai masker. Oke. Jawaban yang muncul, di dalam sistem seleksi saat login akan ada face recognition, dan itu 2 kali. Pertama di saat registrasi awal, dan kedua saat akan melaksanakan ujian. Peserta nantinya akan membuka masker sebentar, kemudian wajahnya akan dipindai. Ketika cocok, baru nanti sistem akan membuka pelaksanaan CAT. Itu ya. Dan ada catatan khusus yang perlu diperhatikan. Kurang lebih ini 5 pertanyaan dan sudah terjawab dari 5 pertanyaan tersebut. Sebagai bahan terakhir, catatan, dianjurkan untuk setiap peserta menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang kedua, jangan memalsukan dokumen hasil tes swab ataupun rapid antigen. Itu harus diperhatikan semuanya ya. Terima kasih sekali lagi, juga semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.